أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimahullah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kembali ke rumah Tuhan pada subuh yang penuh dengan rahmat Allah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang berlimpah ruah dan halal. Begitu juga kepada keluarga kita, sanak saudara kita, amin ya rabbal alamin. Terakhir Ramadan ingin membahas ayat 183 sampai dengan 187, tapi nanti tepatnya biasanya para asatid ketika memasuki Ramadan. Sekarang kita akan membahas apa-apa yang berkenaan dengan sebelum Ramadan. Jadi dalam surat Al-Baqarah 183 ketika awal-awal turunnya itu adalah tahun kedua Hijriah. Itu di bulan Rajab. Jadi sekarang kita di bulan apa? Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kenapa sih nggak turun aja di bulan Ramadan gitu ya? Kenapa harus turun di 2 bulan sebelum Ramadan? Dan kenapa harus turun di 2 tahun setelah Hijriah, setelah hijrah Rasulullah SAW? Bahwa ini adalah syariat yang agung gitu ya. Karena syariat agung ini, maka apa-apa yang akan dilaksanakannya, apa-apa yang akan diwajibkannya itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang paling baik dan semua orang dapat mengerti. Kenapa seperti itu? Pertama, ketika kita membaca lagi, mengkaji lagi terkait ayat hijrah. Hijrah Rasulullah SAW itu ke Madinah bukan dalam rangka menghindari apa istilahnya, bukan karena takut bukan, tapi karena syariat. Jadi diketok-lah pintu rumah Abu Bakar. Ya Rasul, gak usah nyari teman yang lain, saya siap. Padahal ketika itu Abu Bakar, ya kalau bahasa kita punya kontrakan, punya bisnis, punya dan seterusnya. Dia orang kaya. Tapi ketika harus hijrah, maka dia harus meninggalkan kekayaan itu. Siapa yang mampu? Tapi dia malah memilih dirinya sendiri untuk berhijrah. Karena apa? Rasulullah yang mengajak. Rasulullah yang mengajak. Maka ketika kita sampaikan, ayo kita berhijrah. Kalian sudah beriman? Ya, beriman. Setelah itu apa? Hijrah. Hijrah pula. Bayangannya adalah ketika diri kita ini beriman, keluarga kita dulu, setelah itu kita disuruh hijrah, Pak. Kira-kira mau tidak? Berat. Manusia kalau sudah bicara terkait keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan bisnis, berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika disuruhnya berhijrah, banyak yang mau, banyak yang tidak mau juga. Ketika sudah dikatakan, ayo kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, ikuti perintah Rasulullah. Ayo kita berhijrah. Wah, di situ udah mulai gencar lagi. Nah, Masya Allah, karena keimanan dan ketakwaan, maka berhijrahlah Rasul dan para sahabatnya ke Madinah. Kenapa? Karena sudah tidak kondusif lagi. Tidak kondusif kenapa? Ketika
Rasulullah dan para sahabat yang memang bersyahadat kemudian disiksa karena komunitas daya upaya masih sedikit, masih kecil, maka tidak bisa dibantu ketika itu. Untuk mendengar hal-hal yang selanjutnya, maka ayo yang beriman, yang bersyahadat, kita hijrah ke Madinah. Udah tuh, mulai membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun ibadah, membangun politik, membangun strategi dan seterusnya. Tahun keduanya dimulailah untuk berpuasa. Maka ketika tahun kedua dimulai untuk berpuasa, sudah mulai, wah ini apalagi nih syariat. Kita disuruh berhijrah, kita disuruh meninggalkan tanah kelahiran, kita disuruh meninggalkan bisnis yang sudah kita lakukan. Ini disuruh puasa pula. Nah, maka mulailah di dalam bulan Rajab tahun kedua Hijriah, syariat untuk berpuasa ini turun. Jadi memang Allah mengatur pelan-pelan dan seterusnya. Maka dipanggillah dengan sapaan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kamu sudah menyatakan kamu beriman, kamu sudah menyatakan kamu itu bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti perintahnya, diawali dengan kita berhijrah, ayo sekarang berpuasa. Nah, kembali lagi, maka ketika itu kita bayangkan sungguh berat gitu. Kita saat ini, ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik, kerjaan yang memang tidak baik, kemudian kita disuruh hijrah, maha berat. Seperti itulah gambarannya. Atau mungkin kita sudah punya kerjaan di sini, usaha di sini, kita diharapkan untuk berhijrah karena mungkin itu lebih baik, dan di sini mungkin kurang baik. Itu berat juga. Kenapa? Karena kita sudah punya penghasilan di sini, takut penghasilan kita keluar dan hilang dan seterusnya. Maka para sahabat ketika di bulan Rajab ini ada dua kebahagiaan. Kenapa ada dua kebahagiaan? Karena pas selepas hijrah itu melewati suku-suku Yahudi, dan suku-suku Yahudi itu berpuasa. Nah, makanya kita biasanya puasa Asyura, puasa dan orang Yahudi melihatnya, kamu belum ada syariat puasa kan? Makanya kalian mengikuti saya kan? Mengikuti kita kan? Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwasanya umat Islam dan syariat-syariat sebelumnya itu adalah syariatnya orang Islam. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mana? Bisa? Oh, bisa. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelum bertanya-tanya apa ini ayat? Apa ini ayat? Kenapa ada perintah ini dan seterusnya? Maka disapalah hai orang yang beriman. Maka disentuh lagi sisinya. Oh, masya Allah. Kita orang yang beriman ternyata ada syariat selanjutnya yaitu adalah berpuasa. Sebagaimana orang Yahudi menyampaikan kepada kaum muslimin, kalian mengikuti syariat kita, enggak, turun ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ini diwajibkan umat-umat sebelummu juga. Maka ketika wahai Rasul, apa benar kita hanya mengikuti syariatnya?
syariatnya orang Yahudi? Enggak. Kenapa? Orang yang beriman diwajibkan berpuasa, dan puasa ini bukan hanya untuk kalian dan kita, tetapi umat-umat kakek nenek moyang kita. Selesai lah sudah, lega lah sudah. Bahwasanya syariat kita ini bukan ketika Rajab ini, tahun kedua Rajab ini diwajibkan, tetapi sebelumnya. Maka ini bisa menjawab bahwasanya ini syariat umat sebelumnya. Nah, terus apa lagi? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini karena backgroundnya hitam, ketemu hitam jadinya kurang terlihat. Agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, kembali lagi bahwa dambaan orang-orang beriman ini sampai ke dalam derajat takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita ini susah Pak untuk mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kadang di dalam kehidupan kita ini pilih-pilih pula. Kita beriman, tapi dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam mobil mungkin, dalam dompet kita mungkin masih ada ayat-ayat kecil yang kita bungkus gitu ya. Apa bahasanya? Klinik-klinik yang harus kita ikuti gitu ya. Kita taruh Quran kecil depan pintu, kita taruh di mobil apalah segala macamnya untuk menyelamatkan dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi sedikit-sedikit kita syirik kepada Allah. Maka belum lagi disuruh berpuasa, syirik dulu saja kita jauhkan gitu. Maka kembalilah kita ini beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menangis hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Nah, datanglah bulan Ramadan. Maka biasa disebut tarhib Ramadan. Atau kalau ada nanti spanduk Masjid Al-Quwah gitu ya, marhaban ya Ramadan. Apa itu makna marhaban? Maka kita menyambutnya gitu ya. Nah, ini tamu agung, tamu yang mulia. Ada dua kebahagiaan tadi ketika syariat ini turun di tahun kedua Hijriah, bulan Rajab. Kebahagiaan yang pertama adalah ini bukan syariatnya orang Yahudi. Ini benar-benar syariat Islam, dan yang ini disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam sebelum-sebelumnya. Itu kebahagiaan yang pertama. Berarti kita nggak ngikutin orang Yahudi ini. Yang kedua adalah bahwasanya diampuni segala dosa. Man qama Ramadhana, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampuni segala dosa. Itu adalah keinginan semua muslim, semua orang yang beriman ini. Banyak salah, banyak dosa, dan kita ini mau diampuni, Pak. Kita ini mau diampuni, dan itu ada mekanismenya. Dan itu setahun sekali. Masya Allah. Jadi disediakan 1 bulan full. Kalau kita ini beriman, mengikuti segala perintahnya di bulan Ramadan, maka ujung-ujungnya adalah ampunan. Ini kebahagiaan yang kedua. Jadi kebahagiaan yang kedua inilah maka kaum muslimin ketika itu menyambutnya dengan baik. Maka menyambut, kenapa? Karena ini adalah tamu mulia. Sebagaimana kalau orang tua kita datang ke rumah, kita mau dong dibuat rumah kita ini bersih. Kita mau dong keluarga kita ini rapi, gitu ya. Jadi kalau ada tamu, rapikan sana, rapikan sini. Kalau bisa apa? Ada minuman nggak? Belikan minuman dulu. Ada makanan kecilan nggak? Nggak ada. Belikan dulu. Untuk menjamu mungkin orang tua yang mau ke rumah, tamu yang mau datang dan seterusnya. Kan kita seperti itu.
Ini ada tamu mulia, apa yang mau kita sambut? Makanya syariat sebelum Ramadan ini dari bulan Rajab kita mulai disusun nih. Udah mulai menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela, menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti i'tikaf. Puncak grafiknya itu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Menyendiri. Mulai muhasabah karena untuk hanya mencari ridha Allah saja. Mulai nih bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Amalan-amalan yang untuk mempersiapkan kita di bulan Ramadan ini supaya diberikan keberkahan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena pertama Bapak Ibu, ketika kita seorang wanita melahirkan dia, maka dosa-dosa segala macam bersih lagi Pak. Betapa mulianya seorang wanita. Dan kita ini yang pria segala macam belum ada hal-hal seperti itu. Nah, momennya apa? Cari di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini ujung-ujungnya adalah ampunan. Oleh sebab itu apa? Persiapkan diri. Maka makna rahmat tarhib dari dua kata. Jadi dua kata ini yang nantinya kita akan apa sih amalan yang perlu kita kerjakan? Ya dalam fi'il kata kerja rahibah yang artinya luas, lapang, lebar. Kok luas, lapang, lebar? Takdir Ramadan luas, lapang, lebar. Bukan maksud itu. Menjadi rahaba yurahhibu tarhiban, artinya apa? Menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran dan keterbukaan hati. Ini kamus Munawwir. Kalau kita baca tarhib itu adalah kita ini mau diisi, Pak. Kita ini gelas kosong mau diisi. Maka apa? Kosongkan kalau bisa. Apa-apa di dalam isi kita, kepala kita segala macam kosongkan. Kenapa? Kita mau mengambil kebahagiaan, ampunan, amalan di bulan Ramadan. Maka apa? Hati ini kita luaskan, hati ini kita lapangkan, hati ini kita lebarkan untuk apa? Menerima semua keberkahan, pahala, amalan di bulan Ramadan. Maksudnya seperti itu. Jadi bahagia dia bukan hanya dengan kata bahagia, farihaya farahu, bukan, tetapi rahibayarham. Nah, kenapa? Karena ini kita menyambut dengan bahagia, dengan melapangkan hati. Bahagia saja tidak cukup. Tapi apa? Ini adalah Ramadan. Kosongkan gelas kita, penuhi nanti di bulan Ramadan. Nah, itu maksudnya. Menyambutnya dengan bahagia. Nah, di dalam kamus Munjid, marhaban itu berasal dari kata rahibah atau rahab, artinya menyambut dengan bahagia. Maka kalau kita simpulkan dari dua kamus besar ini, bahagia dan upaya melapangkan hati serta siap melaksanakan perintah. Nah, jadi kenapa sih kita ini bahagia, meluangkan hati dan melaksanakan perintah? Karena kalau kita bahagia saja, nanti bulan Ramadan apa amalannya? Amalannya kamu harus berpuasa. Berpuasa. Ini gelasnya penuh nih berarti nih. Enggak dikosongin. Apa lagi? Quran. Quran lagi. Jangankan Quran. Iqra aja sama aja enggak kebaca. Apa lagi? I'tikaf. Berat ini. Apa lagi? Memberi makan orang berpuasa. Berat lagi. Dan seterusnya. Maka apa? Sambut dengan bahagia, kosongkan semuanya, ya, penuhi dengan amalan-amalan ibadah. Maka itulah yang maknanya tarhib Ramadan. Jadi kalau sudah dikosongkan gelas kita, apa yang perlu disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Yang pertama adalah taubat. Maka di dalam At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kenapa kita hanya harus bertaubat sebelum datangnya Ramadan? Ujung-ujungnya kan ampunan.
Bagaimana kita ini mau bersih hati kita, mau mengerjakan amalan-amalan yang begitu besar, kalau kita ini masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat. Maka di bulan Rajab Sya'ban kita ini kan sudah mulai meninggalkan hal-hal yang memang permusuhan, dengkian dan seterusnya. Kenapa? Karena kita supaya nanti di bulan Ramadan itu kita ini bersih hati kita, melaksanakannya dengan penuh hati yang luas hati. Maka bertobat. Kenapa? Kalau mengharapkan ampunan tapi kita tidak bertobat, susah. Gimana caranya? Sholat taubat. Apa syariat sebelum sholat taubat? Kalau bisa mandi, taubat dulu. Gimana mandi taubat? Sebagaimana mandi mandi besar. Sudah paham Pak mandi besar? Sudah punya anak 3, 4, belum mengerti syariat mandi besar. Jadi kita bersuci dulu, berniat dulu, bersihkan jiwa dulu, baru hati kita batin kita bertobat. Nah, jadi di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita menyambutnya dengan pertama bertaubat, Pak. Diawali dengan mandi besar dulu, niat untuk bertaubat, kemudian sholat taubat. Nah, sebagaimana kita mandi besar, seluruh badan basah semua, diawali dengan niat berwudu, kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian kita bersolat 2 rakaat, boleh tambah juga boleh, untuk menyiapkan sholat taubat. Kenapa? Kalau kita sudah bersih, maka gelas kosong ini kan mengosongkan gelas ini apa? Dengan menghapus dosa. Karena kalau masih ada gelas kosong ini, di dalam gelas kosong ini dosa, maksiat, nggak bisa kita terima. Nggak bisa kita menyambut Ramadan itu dengan bahagia. Contoh, ya, ini THR datang. Terus Bang, ya kita bulan puasa ini buka puasa, sisihkan. Jadi kalau kita ini anggaran kita untuk buka puasa 50.000 bahasanya, maka sisihkan pula 50.000 untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk mereka berbuka. Berat tidak? Berat. Kalau gitu mah uang belanja tadi udah kita biar buat pulang kampung segala macam, niatnya pulang kampung, ingatnya apa pulang kampung, tapi lupa untuk menggali sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, baik fisik, baik material, untuk apa? Ambil pahala sebanyak-banyaknya. Maka banyak keluarga muslim yang ketika Ramadan itu santai saja. Kenapa? Lupa dia. Kita mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah taubat ini apa? Maka kita sampaikan sebelum taubat ini adalah silaturahim dan saling memaafkan. Jadi ketika sudah taubat kepada Allah, tapi kepada orang-orang samping kanan kita, sanak saudara kita, belum bermaaf-maafan, salah pula. Kenapa? Berarti masih belum kosong itu gelasnya, belum bisa diisi itu dengan amalan-amalan yang mulia. Maka dengan secara itu banyak sebelum kita ini Ramadan ada yang nyekar, nggak apa-apa. Karena mungkin nyekar ini kita Masya Allah. Jadi mengingat kematian itu kan dengan adanya kematian. Kita ini masih sehat, mana mungkin tiba-tiba ada orang meninggal, itu adalah nasihat yang paling mulia. Kemudian kita mau mengingat lagi kematian, mau mengingat lagi kebaikan-kebaikan, kita temui kuburan orang tua, gitu, temui kuburan kakek nenek kita, lihat kakek nenek kita dulu mensyariatkan A, B, C, D, mengajarkan kita A, B, C, D, mengingat kembali dan seterusnya, boleh juga. Tapi bukan mensyariatkan yang lain-lain gitu ya. Maka banyak hal di mana kita itu bisa bersilaturahmi dan maaf-maafan. Maka di dalam mau menyambut Ramadan ini banyak pertemuan-pertemuan. Kalau bisa kita juga dengan keluarga kita, makanya saya lupa saya ceramah ada jadwal pagi ini
tadi malam saya ke rumah gitu karena hari libur pas, jadi kita kumpul dulu satu keluarga, ya maafkan ya. Karena kita mau menyambut bulan Ramadan, begitu juga dengan para tetangga kita. Dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi di dalam perang Badar, Masya Allah kelembutan Abu Bakar menyampaikan, ini bagaimana di tawanan perang? Ya Rasulullah, kita sudah menang. Terus apa? Lepaskan saja. Beliau begitu baik, begitu mulia. Sahabat Nabi yang satunya, beliau itu pemimpin yang hebat. Gimana kan? Bunuh saja Rasulullah. Siapa yang bunuhnya? Ya, dari keluarga mereka saja kita suruh. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini. Maaf memaafkan, karena sebentar lagi Ramadan ini di bulan Ramadan. Maka ketika kita karena itu maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Jadi bukan saja kita saling memaafkan antara keluarga, kita mohon ampun. Nah, jadi di dalam silaturahim itu, ketika kita memaafkan, kita juga memohon ampun kepada orang yang bertemu dengan kita, keluarga kita, kakak kita, abang kita. Maka maafin ya bang, begini ya bang, tolong doain ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya terampuni ya, doa bareng. Maka seperti itulah untuk menyambut bulan Ramadan. Kosongkan diri kita, dosa-dosa kita taubat dulu. Habis itu apa? Baru kambumilan nasnya kita bersilaturahim, sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling meminta maaf. Yang ketiga adalah ilmu Ramadan. Ilmu Ramadan ini tadi disebutkan bahwasanya ini adalah amalan atau perintah yang sangat mulia. Maka dibahasakan dengan bahasa yang mudah. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Kemudian ini adalah syariat yang memang syariat ini diwajibkan oleh kepada umat-umat sebelummu. Jadi kita ketika melihat, oh ini nggak berat kok, nggak berat. Jadi semua orang bisa puasa, bisa. Semua yang lagi kerja bisa, dan seterusnya. Kenapa? Orang-orang terdahulu lebih berat. Saya kebayang Pak, ketika di Mesir itu, kita ini berpuasa, terik panasnya itu Masya Allah. Jadi sambil kuliah, sambil puasa, panasnya minta ampun begitu ya. Bahkan bisa lebih dari, ada yang sampai 8 jam, 9 jam gitu ya. Dan kita mungkin enggak lebih dari 12 jam mungkin ya. Kalau misalkan itu dari jam 5 buka lagi ke jam 5 atau ke jam 6 gitu ya, itu enggak lebih dari 12 jam. Tapi ada juga yang lebih dari itu, 15 jam, 16 jam, Masya Allah. Jadi syariatnya berbeda-beda, pahalanya berbeda-beda, karena Allah yang menentukan pahalanya ini. Jadi Allah yang menentukan pahalanya. Ya, karena usahanya berbeda-beda. Nah, itulah. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwasanya ilmu Ramadan harus kita pelajari. Pertama, niat puasa. Ada yang mengatakan, kalau Imam Malik mengatakan nawaitu, mereka tidak menyampaikan secara jahri, secara terang-terangan untuk berniat, cukup di dalam hati. Tapi niat mereka adalah cukup sekali ya, harus diulang berkali-kali. Jadi saya niat puasa esok hari, saya niat puasa esok hari, saya niat puasa esok hari. Ada beberapa mazhab, Maliki dan Syafi'i, Hambali, Hanafi, disebutkan cukup sekali kita mengucapkan puasa, saya niat puasa Ramadan 1 bulan full karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diulang-ulang lagi tiap malamnya, ada juga seperti itu. Yang terpenting adalah niat. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita ibadah yang lain,
Ada yang jahar, ada yang tidak, tapi diniatkan baik lisan maupun di dalam hati. Bahwasanya kita berniat untuk berpuasa karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Berat kalau melaksanakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari niat puasa kita sudah mulai nih. Wah, bagaimana cara niat puasanya? Sebulan sekali. Kalau dimulai dari maghrib mau masuk Ramadan itu, selesai sudah kita berniat puasa sekali. Kemudian sampai dengan 30 hari kemudian, atau setiap nanti sholat tarawih kemudian kita nawaitu shoma qadin an adai, atau tiap hari tiap malam kita ulang. Saya berniat berpuasa di bulan Ramadan esok hari karena Allah. Ada yang mengulang-ulang seperti itu. Apa namanya? Tidak ada yang salah di situ, semuanya baik, semuanya benar. Ada yang dilafadzkan, ada yang tidak dilafadzkan, ada yang mau langsung 1 bulan full, ada yang mau tiap malam. Kenapa? Karena tiap malam itu akhirnya kita mengetuk, ya Allah, ini benar kita mau berpuasa 1 bulan karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Kalau itu kan berat. Kalau kita memang melaksanakan ini untuk yang lain berat. Maka ketika kita merasakan Bapak Ibu mulai puasa Senin Kamis, mulai puasa-puasa pertengahan bulan, mulai ada berat dalam hati. Oh iya, kenapa sih seperti ini? Bahwasanya Rasulullah Aisyah yang menyampaikan, ketika bulan Rajab tiba, Sya'ban tiba, tiba-tiba puasa apapun Rasulullah kerjakan. Kenapa? Untuk melatih diri. Karena jadi dalam bulan puasa ini bukan hanya masalah mencap fisik kita saja, tidak. Kita harus puasa ini, tapi rohani kita juga. Persiapan rohani, persiapan fisik 2 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau sudah 2 bulan sebelumnya kita udah biasa berpuasa ya, lambung kita, metabolisme kita itu udah biasa. Tapi beda dengan orang yang baru besok mau puasa, dia udah mulai, vitamin C, mana vitamin C? Terus apa, minum lagi, subuh minum lagi yang vitamin dan seterusnya. Karena mungkin dia nggak biasa sarapan, dia nggak biasa makan kenyang pagi dan seterusnya. Jadi khawatir ya, badan pun begitu. Ketika tiba-tiba langsung ngegas gigi 5 nggak kuat. Nah, maka persiapkan ini. Begitu juga keimanan kita, begitu juga kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Rajab dan Sya'ban ini harus di sedikit-sedikit. Kemudian berbuka. Jadi dhahaba dhama'u wa butallatil wudu wa thabatil ajr. Insyaallah. Ada juga apa? Ada juga apa doanya yang lain? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tidak ada yang salah di situ. Dua-duanya boleh, karena dua-duanya adalah doa. Kita berdoa sebagaimana yang kita niatkan. Kalau yang pertama, zahabat zaman, telah habislah, hilanglah rasa dahaga. Wasabatil ajr. Dan masya Allah, mudah-mudahan pahala itu pun seiring hilangnya dahaga ini, mudah-mudahan pahala ini tegak berdiri, dapat kita pahala ini. Amin juga. Kalau yang kedua, Allahumma lakasumtu, ya Allah, kepadamu lah kami berpuasa. Lagi-lagi mengingatkan, ya Allah, ini berbuka karena ya Allah, puasa karena berbuka karena. Wa bika amantu, dan kami kepadamu ya Allah beriman, menjalankan semuanya ini karena ya Allah, bukan karena siapa-siapa. Wa ala rizqika afqaru, dan karena rizkimu ya Allah kami berbuka ya Allah. Jadi lagi-lagi ya Allah, rizki, kurma dan seterusnya, kami berbuka ini karena ya Allah. Jadi sama-sama sebetulnya. Yang salah adalah mau doa A, mau doa B, tapi hatinya tidak terketuk, ini rizki dari mana, kita berpuasa karena siapa, itu yang salah. Maka kita doa apapun, ketika itu meningkatkan iman dan
kita paham hikmahnya, maka itu semuanya bermanfaat. Yang salah adalah gak ngerti artinya, menyalahkan A, doa A, doa B, dan seterusnya. Belum lagi apa? Tarawih, Pak. Wah, di pada 11, kita dong buat 3, dan seterusnya. Nah, ini permasalahannya sudah panjang sekali. Jadi yang terbaik apa? Nah, Masya Allah, kita mulai sekarang. Yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib. Apalagi dalam pandemi ini. Tiba-tiba orang membludak, Pak. Membludaknya apa? Pas mau sholat tarawihnya. Jadi sholat maghribnya tidak berjamaah, sholat isyanya tidak berjamaah. Pas sholat tarawih, Pak, sholat isya 4 saf nih. Pas sholat tarawih banyak orang berbondong-bondong. Bingung nggak kita? Yang wajib yang mana? Yang wajib maghrib sama isya, subuh, zuhur, asar. Kemudian apa? Mereka yang tidak pernah sholat ini ketika Ramadan, ketika tarawih itu seakan-akan menjadi wajib. Salah tidak? Nah inilah. Nah kita ketika di pandemi ini terasa nih. Ayo yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah mungkin kita gugurkan. Kenapa? Karena menghindari mudarat yang lebih besar. Karena sudah ada fatwanya, sudah ada taklimatnya, bahwa kita dalam keadaan pandemi. Apabila ketika satu daerah itu, satu titik itu sudah kuning menjelang merah, sudah diperketat semuanya, termasuk ibadah, termasuk berjamaah. Nah salah tapi ketika kita menyikapi, orang-orang masyarakat menyikapi, yang wajib adalah tarawihnya. Nah, sedangkan syariat tarawih ini adalah Rasulullah tidak mau ini menjadikan wajib, maka beliau ketika hari kedua, hari ketiga berada di rumah atau sekedar melaksanakannya secara rutin di rumah. Takut ini menjadikan wajib, ternyata benar jadi wajib gitu ya, sama jamaah-jamaah kita. Nah, tidak apa-apa. Karena kapan lagi kita itu mengundang jamaah? Kapan lagi kita mendidik jamaah? Kapan lagi mereka itu mendengarkan tausiah-tausiah? Dan bulan Ramadan itu adalah tadi waktunya kita ini dicap 1 bulan penuh, dan 12 bulan itu hanya 1 bulan inilah kesempatannya. Maka nggak apa-apa, sambut dia, tamu-tamu yang datang. Jadi kita menyambut Ramadan, menyambut tamu yang datang di masjid dan seterusnya. Belum lagi mikir, Masya Allah. Jadi persiapkan ini ilmu Ramadan. Ini kalau saya sudah ikut witir ketika saya sholat tadi di masjid, malamnya nanti saya sholat lagi, ya mulai lagi, tahajud lagi, apakah saya witir lagi dan seterusnya. Ini juga berkali-kali. Nanti insya Allah para asatid akan menjelaskannya lagi lebih dalam daripada kajian ini, karena kita menyambut takbir Ramadan saja. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Maka Masya Allah, berat. Pahala yang begitu besar, amalan yang begitu besar, tapi kalau tidak diiringi dengan ilmunya, maka ini akan lewat begitu saja. Maka ketika kita melihat di bulan Ramadan ini begitu besar amalannya, kita kejar. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Yang keempat adalah Al-Quran. Ini adalah syahrul Quran. Kayak tadi Imam dalam salat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Misalnya diturunkanlah Lailatul Qadar ini istimewa di bulan Ramadan. Maka ada 3 kebahagiaan tadi. Yang pertama itu adalah ini bukan syariat dari syariatnya orang Yahudi. Yang kedua ini adalah akan ada ampunan. Dan satu lagi kebahagiaannya adalah Lailatul Qadar. Maka umat manusia, sahabat ketika itu turun di tahun kedua ini, mereka bersukacita. Bersukacitanya karena apa? Menyambut Ramadan ini dengan penuh. Kenapa? Nanti ada Lailatul Qadar. Apa? 1000 bulan. Kalau dihitung apa? 83 tahun. Ibadah ketika turun Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita itu beribadah selama 83 tahun. Masya Allah. Kapan
cuti kamu berapa? Kamu mau ngambil cuti? Oh nanti saja Pak, saya ngambil cuti. Tapi ada, saya ngambil cuti Pak. Apa? 10 hari sebelum Idul Fitri. Oh kamu mau pulang kampung? Enggak Pak, saya mau beriktikaf. Ada nggak yang seperti itu Pak? Jadi ada yang bisa? Saya nggak bisa ya, karena kita ini mau hormat mau penutupan, mau bayar THR orang segala macam, jadi saya nggak bisa buat cuti. Ada juga seperti itu. Ada yang saya mau cuti kenapa? Karena memang mau pulang kampung. Tidak. Ada nggak sekarang yang bercuti ambil karena untuk beriktikaf? Masya Allah, sungguh mulia, sungguh mulia. Karena apa? Banyak orang yang tidak sampai di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak tahu bahwasanya keagungan ini adalah menghapuskan dosa kita. Kita ini banyak dosa. Karena kalau sudah disuguhkan, ini bisa mengampuni dosamu. Oh, orang bodoh-bodoh Pak. Tapi banyak yang tidak menyadari itu. Maka mulailah kita sekarang. Dan di dalam menyambut Ramadan, yang keempat adalah Al-Quran. Mulai sekarang Pak. Coba kita lihat Quran di masjid, apakah masih ada debu dan seterusnya. Kelap lagi, bersihkan lagi. Karena itu menyambut tamu-tamu yang mungkin iktikaf di sini dan seterusnya. Kalau kurang baik, sediakan yang baik lagi, belikan yang baru lagi dan perbanyak lagi. Karena apa? Kita mungkin nggak bisa duduk tadarusan, baca Quran, Iqra aja belum lempeng. Tapi kita punya dana, punya uang. Nah, kenapa kita nggak cerdas? Buru-buru aja perbaharui Quran di masjid. Insya Allah ada yang baca dan seterusnya. Banyak hal-hal seperti itu. Nah, tapi kehebatan dalam Quran adalah alladzina yatluna al-kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Quran, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Jadi Al-Quran ini Pak, baca Quran termasuk adalah perniagaan yang tidak merugi. Saya bingung Pak ketika membaca ayat ini dan mengkaji tafsir ini. Maka paling mudah kita membaca tafsir Tafsir Al-Azim, Quran Al-Karim itu Ibnu Katsir. Kenapa? Ini adalah perniagaan yang tidak merugi. Anda mau jual beli, iya, punya modal, ayo, punya modal, kita beli ini, kita jual segala macam. Alhamdulillah untung. Kamu mau perniagaan yang lebih daripada perniagaan perdagangan yang lain? Apa itu? Baca Quran. Masih nyangkut nggak? Baca Quran kok bisa jadi jual beli yang menguntungkan? Jual belinya kepada Allah yang menguntungkan. Bagaimana caranya? Maka dalam tafsir dikatakan qala Qatadah rahimahullah kana mutarrif rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayah yaqulu hadhihi al-ayah al-qura. Maka ketika ayat ini dibacakan, ayat yang tadi di surat Al-Fatir 29:30, ini adalah ayat-ayat istimewa bagi orang-orang yang membaca Quran. Apa itu? Ini adalah ayat-ayat yang mengangkat derajat orang-orang yang suka Quran. Kenapa? Maksudnya adalah terus-terus membaca Quran dan menjadi kebiasaannya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kok bisa baca Quran menjadi tidak rugi? Kok bisa baca Quran itu adalah jual beli perdagangan yang tidak merugi? Maka kenapa? Karena satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Satu baju laku 20.000 Pak. Ini satu baju bisa berkali-kali lipat. Bahasanya seperti itu. Kita baca alif itu 10 kali lipat. Maka ketika Rasulullah menyampaikan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Rasulullah menyampaikan siapa yang membaca Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah 10 kebaikan. Jadi kalau misalkan, aduh saya nggak bisa baca Quran, berarti saya nggak dapat itu. Alif, alif, lam, mim. Berarti Pak, alifnya dia, terbata-batanya itu 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan.
Beda sama orang yang lancar, Pak. Contoh kita alif lam mim. Udah tuh, mau kita panjangin, mau kita pendekin, mau kita pakai qiraah apa? Berapa, Pak? Alif lam mim 30. Berarti apa? 30 kebaikan. Itu bagi orang yang fasih. Tapi bagi orang yang tidak fasih, alif alif lam mim. Berapa kali dia ngomongin alif? Kita 1 menit, kita 1 detik, itu 1 ayat itu selesai. Tapi orang ini bisa sampai 50 detik ngomongin alif lam mim. Tapi apa pahalanya sama tidak? Berbeda. Dia menyebutkan alif terbata-bata, pahalanya berkali-kali lipat, Pak. Itu hebatnya. Maka berarti di sini bukan masalah menghatamkan Qur'annya, bukan masalah banyak-banyakannya dan seterusnya, tapi bacanya dengan baik dan benar. Itu sebetulnya. Kenapa? Kalau tidak benar pun, dia baca pun alif lam, itu saja sudah berpahala. Berarti apa? Niatnya saja. Maka beruntunglah, tidak beruntung juga. Masa belum baca Quran, belum bisa baca Quran sampai dengan umur kita saat ini, kita berani menyampaikan itu tidak beruntung, tidak. Tapi inilah di dalam bulan Ramadan, pokoknya disuguhkan amalan yang begitu besar, yaitu Al-Quran. Nah, Bapak, kalau kita belum bisa baca Quran dan seterusnya, cobalah ada tadarus. Ya, ada tadarus. Kenapa? Itu yang bisa membantu kita. Yang lancar silakan sendiri. Maka lebih baik kita itu membaca dengan baik, sesuai tajwidnya benar, itu menjadikan pahala. Tapi kalaupun kita tidak bisa, jangan berkecil hati, karena belajar satu huruf di bulan Ramadan itu 10 kebaikan, dan seterusnya. Tidak menyatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Wal aqulu alif lam mim harfun, walakinna alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi terbata-bata menyebutkan alif lam mim, pahala yang itu. Itu di Ramadan. Masya Allah, itu dalam Quran. Maka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifat izamin simanin qulna na'am. Jadi ketika ditawarkan, mau enggak kamu nanti pulang ke rumah kamu ketemu unta-unta yang hamil gemuk dan besar? Oh, mau ya Rasulullah. Mau saya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bahwasanya 3 ayat saja kalian baca di dalam sholat, di dalam sholat, maka itu lebih baik daripada 3 unta gemuk, ya, sehat dan besar-besar. Jadi sebetulnya Masya Allah di dalam Quran ini Bapak Ibu, maka kembali lagi anak-anak kita bacakan Quran. Kalau sekarang sebisa mungkin kita sholat maghrib bareng di rumah, gitu ya, atau di masjid, sepulangnya bacalah Quran sedikit, hafal sedikit. Nah itu saja alifnya berpahala, dan apalagi itu di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan fisik dan materi. Jadi ya kita ini sekarang harus bersehat-sehat, Pak. Karena fisik kita benar-benar, tidur kita akan berkurang. Kenapa tidur kita akan berkurang? Ya karena malam itulah malam yang benar-benar beribadah. Saya 2 tahun terakhir ini, Pak, saya beriktikaf di masjid Baitur Rahmah. Jadi dari mulai renovasi dan seterusnya segala macam. Memang pulang sampai jam 9 malam, sampai rumah jam 9 malam. Tidur dulu sebentar, bangun jam 1 di sana. Semakin kita nggak kenal orang, semakin kita nggak kenal jamaah kita, lebih tulus kita berdoa, lebih tulus kita itu nangis, Pak. Maka banyak para asatid yang kita nggak ketemukan di masjid. Saya bertanya kepada ustaz, salah satu ustaz, kenapa nggak di masjid kita? Nggak bisa. Kenapa? Ane pengen menyendiri. Jadi kita hati setelah masuki tanggal 20 malam Ramadan itu,
Sudah susah Pak mencari ustadz yang untuk ceramah begitu. Kenapa? Mereka semua sudah beriktikaf masing-masing. Sudah nggak mau lagi menyentuh-nyentuh yang ini grafiknya seperti ini Pak. Jadi mulai dari Rajab Sya'ban ini kita bertaubat, meminta maaf, bersilaturahim, ujung-ujungnya nanti apa? Kembali kepada Allah, menyembunyi kepada Allah, bermuajah kepada Allah, beribadah kepada Allah, nangis kita, minta taubat kita. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah ampunan. Maka banyak Pak masjid-masjid yang kita nggak tahu itu jamaah dari mana-mana, tapi dia mau di situ. Kenapa? Fokus dia, nggak mau ketemu anak, istri dan seterusnya. Ya nggak apa-apa. Nah, kita sebisa mungkin beritikaf. Itikaf nggak harus kita, karena kita ada pekerjaan dan seterusnya. Tapi apa? Pulang kerja capek lelah, tidur sebentar, bangun malam, sholat malam, tunjuk masjid mana terserah. Gelar, nangis kita sambil sholat kita sebenarnya. Itulah yang membantu kehidupan kita, Pak. Dan itulah yang membantu saya. Karena saya menjalankan itu bertahun-tahun seperti itu. Dan Masya Allah, Allah mempermudah sekali. Allah mempermudah sekali. Nah itulah yang mungkin kita perlu untuk persiapkan di bulan Ramadan ini. Jadi sia-sia kita masuk bulan Ramadan ini, kita orang pilihan Pak. Banyak yang gugur, banyak yang meninggal. Maka doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah sedikit lagi Allah, sedikit Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ketika sampai bulan Ramadan, gelas kita masih penuh, bersia-sialah kita. Kenapa? Ampunan Allah gak akan mencapai orang-orang yang masih berdosa, masih belum mendapatkan keridhaan daripada tangganya. Maka apa? Bermaaf-maafkanlah, bersilaturahimlah, undanglah apa segala aktivitas dan seterusnya, kita bermaaf-maaf. Kemudian yang ketiga adalah ilmu untuk merasakan Ramadan ini. Jangan sampai kita ini udah mulai masuk Ramadan masih aja masjid sana 11 rakaat, masjid sini dong 23 rakaat. Ini baca-bacaan apa sih? Segala macam. Ada zikir-zikir dan seterusnya di bulan dan tarawih dan seterusnya. Itu kita baca, Masya Allah. Dan sampai dengan puasa, sampai dengan berbuka puasa, sampai dengan membagikan dan seterusnya, itu karena Allah. Maka kalau di Kairo sana, di Saudi sana ada namanya Ma'idatul Rahman. Nah itu disebut bingkisan makanan itu disebut Ma'idatul Rahman. Ma'idah itu apa? Hidangan, meja. Rahman itu adalah Ar-Rahman, Allah. Jadi ini adalah hidangan dari Allah. Sindiran saja kalau kita takjil. Buka puasanya takjil. Tapi kalau orang sana disebutnya Ma'idatul Rahman. Ini meja makannya orang yang paling rahmat, paling baik, paling penyayang. Jadi Ma'idatul Rahman, sindiran seperti itu. Nah, Ma'idatul Rahman itu Pak, Masya Allah, malam Pak, buka puasa kita daging segini Pak. Daging segini Pak. Saya bingung, Masya Allah. Kita ditarik-tarik pula. Ayo kamu ke rumah saya nggak usah. Jadi satu imarah itu, satu apartemen itu Pak, ada 24 pintu gitu ya. Kita mungkin di tengah-tengah Pak. Itu satu tetangga ganti-gantian Pak. Besok satu nampak ikan semua, Masya Allah. Saya bingung ikan dari mana? Oh sungai ini namanya. Jadi ikan nila Pak di sana ada, ikan nila, Masya Allah. Habis itu apa? Besoknya mereka sepakat Pak. Saya nila besok, kamu jangan ganggu saya. Mana berantem mereka Pak. Hei, besok saya jangan ganggu ya. Jadi mereka juga nggak boleh. Satu hari itu ada 2 nampan masuk ke rumah kita Pak, nggak boleh. Mereka saking dulu-duluannya. Dan saya merasa, ya Allah, ini kenapa mereka mencari ini? Kenapa mereka mencari ini? Dan kenapa di Indonesia itu tidak segiat ini? Maka banyak masjid itu Pak di sana yang saya hebatnya adalah bukan hanya menyediakan masjid ini, tapi menyediakan dapur Pak. Menyediakan dapur. Karena untuk memasak itu dan seterusnya, Masya Allah. Dan daging itu nggak tipis. Saya melihat makanan Korea Pak, sedih deh. Udah tipis mahal pula. Di sana segini Pak, nggak ada ini ya. Saya bilang, ini makanan apa? Saya bilang ya. Saya biasa makanan begini untuk makan siang, makan malamnya pun segini juga Pak. Sama orang Indonesia ini,
saya nggak kuat nih. Yuk kita buat yuk apa? Akhirnya dibuat semur Pak. Kenapa? Daging segini, serat gede-gede, serat unta, tapi empuknya minta ampun. Cuma sebagian orang Indonesia kan nggak bisa makan sebenarnya. Ayo kita cacah lagi, kita di dapur lagi, kita masak lagi. Dan sebagainya. Itu Ramadan Pak. Bahkan kita ini masuk naik mikrolet gitu ya, mobil besar gitu. Ada saja. Kamu mahasiswa Indonesia iya, 100 pon, 50 pon. Jadi masya Allah. Di Saudi Pak, kita gini. Saya 1 bulan untuk Ramadan itu perjalanan darat. Zaki di masjid sana hafalin Quran dapat 100 real. Ah yang benar. Saya lihat sana Pak, antri Pak mahasiswa. 100 real. Terus ketika datang minta, orang minta cuma dikasih 10 real. Kalau mahasiswa 100 real. Dan itu apa Pak? Perusahaan parfum. Jadi toko parfum. Kok parfumnya kecil nggak Pak? Kayak parfum isi ulang gitu. Kalau kita di pinggir-pinggir jalan, itu membagikan 100 real Pak. 100. Yang lain bisa 100 orang Pak. Masya Allah. Saya sampai berpikir ya Allah, gini ya Ramadan di negeri orang itu. Dan ketika itu ibu saya masalah kesulitan keuangan. Ketika itu saya dapat ya bahasanya alhamdulillah lah bisa haji gitu ya, jalur darat gitu segala macam. Bisa haji, bisa umroh, bisa umroh. Saya enggak haji takhuluf ya. Habis itu saya pulang. Yang lain-lain kawan-kawan saya malah takhuluf gitu ya. Ngumpet sampai dengan muslim haji. Dari mulai sahur sampai dengan buka puasa saya enggak keluar-keluar, Pak. Enggak keluar. Keluar kita. Maghrib, masjid Nabawi, Masjidil Haram, tarik kita. Saya orang Indonesia Pak, saya nggak bisa makan roti pakai bahasa Arab. Aizin ruz. Oh ruz. Jadi Pak, saf ini PTA, saf kedua PPT, PPC. Jadi kalau bapak-bapak punya ini bakso ini mie ayam semuanya itu menghidangkan buat orang takjil Pak. Dari salat-salat itu semuanya di booking sama PT-PT tadi Pak. Dan hebatnya Pak, itu di buka puasa kita. Habis itu Pak, sholat tarawih ada lagi Pak. Masya Allah. Saat kita dikuatkan untuk ibadah malam. Subuhnya Pak mau sahur dikasih lagi. Mau ke masjid. Itu restoran-restoran yang nggak laku bahasanya. Siapa yang belum sahur? Siapa yang belum sahur? Sini masuk. Hidangin. Jadi jam 3 itu mereka tutup Pak. Bukan di kita, jam 4 udah mau azan baru tutup. Mereka tutup jam 3 yang nggak habis dikasih ke orang-orang yang lewat Pak. Saya Masya Allah Ramadan itu. Dan tidak ada satupun baik di proyek di mana-mana yang tidak megang Quran ketika Ramadan. Dan kita kan tahu sekali Pak kalau buka Quran segala macam. Itulah masanya. Masya Allah itu perlu kita tingkatkan segala macam. Nah itulah tadi bahwasanya kita ini menyambut tahun Ramadan itu adalah kebahagiaan kita ini dengan membuka luas lapang-lapang menyambut bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang begitu besar dan diawali dengan bertaubat kepada Allah, silaturahim kepada tetangga, sanak saudara, minta maaf dan saling memohonkan maaf atas dosa pahala kita, dosa saudara-saudara kita, emak bapak kita dan seterusnya. Yang ketiga ilmu Ramadan, yuk mulai lagi. Kenapa sih ayat ini? Kenapa sih ayat itu? Kenapa sih doanya begini, doanya begitu? Ini artinya apa ya? Artinya apa ya? Jadi tidak ada hal-hal salah menyalahi lagi kalau sudah masuk Ramadan, begitu ya. Kemudian sholat witirnya, tahajudnya, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran. Baca terus terbata-bata pun itu pahala Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah siapkan fisik dan materi. Jadi materi sekarang yang kita buka puasa jatah kita berapa? 100.000. Udah deh ya. 50.000 kita berikan orang. Jadi jatah kita tiap hari 150.000. 100 untuk keluarga, 50 untuk orang lain. Gak apa-apa. Mau sama seimbang 100 gak apa-apa. Insya Allah semuanya tergantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita apa? Gak akan kebayar Ramadan itu. Gak akan kebayar Ramadan. 1
satu hari yang tidak akan berbayar dengan hari-hari yang lain. Apalagi kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Maka kok ketika itikaf saja orang sudah gencar begini, enggak, dimulai dari sekarang nih. Taubatnya dimulai dari sekarang, bukan ketika masuk Ramadan taubat. Mau apa-apanya enggak, mulai dari awalnya. Maka man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, kita beriman, berhitung-hitung, berhisab diri, menghitung diri, saya Allah udah banyak salah, saya Allah udah banyak begini-begini segala macam, iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapuskanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu adalah keinginan semua umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mungkin itu saja, jika ada pertanyaan silakan. Iya, silakan. Kalau kita di siang hari di bulan Ramadan dan kita makan begitu sama orang lain, kita entah jualan atau kita ngasih makan dan minum sama orang, itu hukumnya gimana sih? Oke. Ini apa? Berbuat baik ada tempatnya. Jadi Pak, saya datang ke Madinah itu hari kedua. Jadi perjalanan itu sudah puasa kita. Hari pertama. Dan mobil kita kebakaran. Videonya masih ada. Saya masuk Yordan, masuk ke Madinah. Di tol Madinah itu mobil kita kebakaran. Segala macam. Jadi saya tidak sempat sahur, dan itu hari pertama kami. Kita kan nggak kuat ya, Pak, segala macam. Masya Allah, akhirnya semua yang ketika itu sakit, termasuk saya. Hari pertama itu, karena cuaca udah beda banget dengan Kairo segala macam. Kenapa seperti ini segala macam? Kita ketika mau membatalkan karena kita demam ketika itu, Pak. Jadi subuh kita nggak makan, masuk mulai zuhur, kita udah nyampe di Mekah itu zuhur, kita sholat segala macam, tawaf gitu ya, nangis segala macam, tiba-tiba Pak jatuh orang kita, pingsan segala macam, karena nggak kuat segala macam. Udah buka, nggak ada satu toko pun buka, Pak. Jadi kepala guru kita lari ke sana, Pak. Paman tolong, teman saya pingsan, tidak ada minum zam-zam dijagain orang, Pak. Zam-zam, hei kamu ngapain? Saya mau berwudu pakai haram, berwudu pakai air zam-zam haram, Pak. Kenapa? Ini juga pelajaran bagi kita. Jadi banyak kita itu yang nggak mau toilet tapi wudunya di air zam-zam. Bahwasanya hadis menyampaikan kita pun tidak boleh berwudu atau menggunakan air minuman untuk hewan. Jadi ada hewan disediakan baskom besar itu untuk minum dia. Ketika kita mau sholat, nggak ada air lagi, kita pakai air minum dia. Zolim. Itu haknya hewan. Haknya hewan ini nggak boleh diganggu. Coba kehebatan di dalam ajaran kita. Itu haknya hewan ini nggak boleh makan. Apalagi hak manusia kan gitu. Maka ketika kita mau ambil zam-zam itu, saya mau, kamu bohong ya, kamu mau minum ya begitu ya. Sama polisinya itu Pak penjaga. Jadi Pak, kita pada sakit, kita nggak bisa minum, semua demam, nggak bisa makan sama sekali Pak, minuman sampai dengan beduk maghrib jam 5 gitu. Jadi pas jam 5 baru mereka buka tirai baru kita bisa makan. Dan itu akhirnya ada yang kena tipes, 2 hari ada yang dirawat segala macam karena Masya Allah perjalanan itu perlu juga. Saya pikir ya Allah, mereka yang berjalan untuk umroh di bulan Ramadan, backpacker gitu ya, karena mencari keridhaan Allah, itu pahalanya besar sekali karena kalau memang diniatkan oleh Allah. Nah, kalau kita di bulan Ramadan, kemudian kita memberikan makanan, ya salah juga, gitu ya. Jadi kayak tadi Pak, kita sampai kita ini udah mau tolong ambilkan air, saya udah gak kuat segala macam. Nah, bagaimana caranya? Nah itu tadi. Jadi kalau kita melihat sekarang, kalau mulai dari sahur, kita resah nih.
siapa yang belum sahur ya? Siapa yang maka sediakan sahur itu. Nah, kalau di Indonesia ini sulit menerapkan seperti itu, Pak. Jadi kalau kita Pak sahur, kita mau jalan sahur tuh jam 3 itu toko-toko udah tutup. Jam 3 ke bawah ke jam 4 sebelum azan itu jatahnya fakir miskin yang tidak bisa makan disediakan sama tukang restorannya, Pak. Yang punya restoran, sini kamu makan. Itu udah tutup, udah bukan oleh pelanggan lagi, pelanggan udah nggak boleh masuk. Disediakan siapa? Fakir miskin. Nah sekarang kita beda. Jadi kita kasihan sama dia belum makan pula, tapi kita kasih makan ketika dalam keadaan puasa. Maka ini tidak wajar karena dan seperti itu lebih baik kita hindari. Bismillah saja. Ada lagi? Ya. Kalau hari buka puasa, kan kita kalau masih makan berpuasa itu udah pahalanya seperti mendapatkan pahala orang berpuasa. Iya. Nah kalau sahur itu gimana? Jadi begini Pak, tidak ada amalan yang tidak ada amalan itu sia-sia. Cuma ada peringkat-peringkatnya sekarang. Nah, peringkat-peringkat yang paling tepat itu adalah ketika orang berbuka puasa. Kenapa Pak? Ketika kita berbuka puasa itu kita merasakan betapa perihnya orang-orang itu yang memang tidak makan seharian. Ketika kita bersyukur itu dengan hati yang sesungguhnya, kemudian kita berdoa, maka doa-doa kita itu diijabah. Syaratnya tadi ya, taubat dulu ya, rahim dulu ya, maaf-maafan dulu ya. Jadi ketika kita makan, ini Pak, orang bersyukur bukan hanya bersyukur kepada Rabb-nya, tetapi bersyukur kepada manusianya. Akhirnya dia mendoakan manusia yang memberi makan itu, benar tidak? Orang sudah kelaparan, kita bantu dia makan, dia yang Masya Allah, Pak mudah-mudahan Bapak sehat, Bapak begini, kan doakan terus segala macam. Terlebih adalah setelah gara-gara makan itu, tiba-tiba Pak dia sholat, zikir, tarawih dan sebagainya, kita pun menjadi berpahala. Jadi hitung-hitungannya Masya Allah, tepatnya adalah ketika memang buka puasa. Dan buka puasa ini bukan hanya puasa Ramadan Pak, Senin Kamis pun bisa ditegakkan. Maka ada toko-toko yang memang kalau berpuasa dia puasa buka gratis, kayak gitu, makanan gratis dan seterusnya. Karena dia menghilangkan itu. Orang yang berpuasa itu udah bau mulutnya aja bau surga, gitu ya. Apalagi pekerjaan amalan-amalannya, gitu. Jadi Masya Allah. Yang paling tepat adalah ketika Maidatul Rahman itu, ketika takjil itu kita keluarkan. Jadi, beli gorengan buat makan rumah keluarga kita gitu ya. Jangan lupa sisihkan juga gitu ya. Untuk security kah, untuk siapa, untuk orang yang lewat atau titip masjid. Karena di masjid juga banyak orang yang berpuasa. Itu lebih jelas gitu. Dan seterusnya. Jadi bukan ada kelebihan dan kekurangannya, tapi memang ada waktu yang paling tepatnya gitu. Nah kalau sahur boleh juga. Maka tadi saya katakan, kenapa sih sahur itu susah? Pak, makanan di sana ketika kita buka puasa itu jam 6. Habis itu ada kawari, Pak. Kawari itu kaki kambing dan kamar roti-roti itu ketika jam 10 malam. Setelah yang mulai jam 1, jam 2 itu makan besar, Pak. Nah, sahurnya apa? Mereka tuh sahur udah tinggal kurma doang. Kalau kita kan beda. Makan berat pas sahur nggak mau makan, seterusnya dan segala macam. Nah, ketika kita berlimpah-limpah mengeluarkan di sahur, setelah sahur kan ini harus diangetin, Pak. Bisa jadi mubazir, bisa jadi dan seterusnya, bisa jadi orang nggak banyak yang mau makan banyak. Tapi kalau berbuka, daging segini habis Pak dalam waktu menunggu iqomah gitu. Iya saya juga hebat. Ini daging banyak banget. Emang obatnya berapa menit? Obat 10 menit. Oh 10 menit. Makan cepet-cepet. Nggak usah santai aja. Santai makan. Habis juga Pak begitu. Jadi kalau kita udah lapar, makanan sebanyak apapun. Kalau nggak bisa dimakan hari ini, ketik itu nanti tarawih bisa kita makan lagi dan seterusnya. Nah itulah mungkin.
Dan hebatnya Pak, minuman-minuman itu juga, nah kita juga ini menghargai ya Bapak Ibu. Jangan buang air sekian, ditanya sekian. Ini pemberian orang. Artinya apa? Habis-habiskan. Begitu. Kalau yang kurang segala macam, kalau ditamu-tamu siram buat kembang apa? Jangan dibuang begitu. Nah itulah kita menghormati makanan dan sebagainya. Silakan. Jika ada. Terakhir Ustaz, ini cuma bicara adab aja Ustaz. Singkat ya Ustaz. Kan suka Ustaz masjid suka kasih makanan. Baik ulama setiap Jumat kasih makanan. Ada juga masjid Senin Kamis puasa sunnah dikasih. Coba kadang-kadang kan emang niatnya bagus Ustaz. Iya. Kadang-kadang yang ngambil itu yang orang duit Ustaz. Dia kalau manusia itu kan maksudnya di makan itu kayak kita aja kan rumah udah ada makan gitu. Kalau dikasih makan itu memang kita fokuskan untuk bukan kita ganti makan siang kita di masjid gitu ya. Banyak kan kalau buat makan masjid yang lain juga saya lihat tuh. Kalau ada makanan itu kita nanti aja belakang. Kalau bersisa alhamdulillah. Kalau bersisa ya, tapi jangan menjadi patokan ini buat bulan. Kan di rumah kita ada kita mau. Niatnya orang ngasih makanan ini kan buat sedekah orang yang tidak mampu. Banyak saya lihat ini ada mental kita ya, mental kita ini memiskin-miskinkan diri supaya gratis itu apa gitu. Saya waktu di Saudi juga lagi susah. Nggak ada yang kaya nggak mau disentuh sama sekali dia biarin. Kalau ada dikasihnya, misalnya saya lihat ada punya orang-orang dulu dikasih, misalnya kan nggak bisa Syekh itu bedain mana yang kaya mana yang miskin. Dia dapat makanan, dia jalan, dia ambil tukang sapu, dia ketemu dikasih. Dia dapat gitu ya, dia dapat gratis, tapi dia kasih lagi bukan buat dia pulang. Kalau kita tidak, nggak bisa lihat yang gratis. Mental ini kalau lihat gratis, pindah makan siangnya itu sama makan siang. Ya saya lihat kan di Baitul Rasyid atau Ibu. Kadang-kadang sini saya lihat juga. Kok ya apa ya? Maksudnya rumah kan ada ya. Makan 10.000, 20.000 masa nggak beli gitu ya? Kenapa harus ganti makanan ke masjid gitu? Menurut saya ya, kalau bersisa, oke. Kalau bersisa ya, alhamdulillah berarti mubazir kalau nggak dimakan. Tapi jangan jadi patokan bahkan siang kita ganti ke tahun setiap Jumat atau setiap bulan puasa masjid nyediain makanan. Itu gimana Zat? Ini jatuh adab ya bukan ke haram. Pertama kita berhusnuzon di sini. Karena mungkin istrinya kalau masak keasinan terus mencoba makan orang lain kali gitu ya. Tapi patokannya adalah zakat itu memang ditentukan. Sedekah, infak, sedekah, hibah dan seterusnya itu tidak ditentukan. Jadi siapapun bisa mengambil tersebut bisa menerimanya. Namun di sini memang kita harus mawas diri Bapak Ibu. Keluarga yang sulit gitu ya. Banyak yang lebih membutuhkan, lebih baik kita tidak. Yang lebih mubazir adalah ketika kita bawa makanan itu, kita buka, lauknya enakan istri saya buat tutup lagi, nggak dimakan pula. Ini yang paling zolim, paling mubazir. Maka sebab itu, kalau memang kita tidak membutuhkan, mungkin ada orang yang lebih membutuhkan itu lebih baik. Atau kita bawa di situ ada mungkin yang membantu kerja di rumah kita, dia pulang pergi gitu ya, bisa kita titipkan ke dia, itu bisa juga. Boleh jadi seperti itu. Nah, apapun itu ini tidaklah halal dan halal gitu ya, bukanlah kayak hukum yang halal haramnya tidak, tetapi boleh gitu ya, boleh. Tetapi lagi-lagi tadi memang saat ini ketika kita mau melaksanakan si jumlah ini kalau di lingkungan masjid yang besar atau masjid yang kecil, di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin, ada orang membutuhkan, susah juga. Akhirnya apa? Ya sudah, orang yang berdonasi di situ, yang berinfak sedekah di situ tidak berpikir akan dimakan siapa. Yang berpikir adalah ini bermanfaat dan seterusnya, dengan kalau bisa memang membantu orang yang sulit. Maka mungkin partnya ada yang dipakai untuk pesantren, ada yang masih untuk buat security, ada yang memang untuk jamaah. Nah, ketika jamaah kita nggak bisa filter. Tapi lagi-lagi biasanya kalau di masjid-masjid itu ada sebagian untuk pengurus gitu ya. Ada sebagian untuk jamaah. Ketika sudah jamaah, nah itu sudah bebas lah sudah. Cuma kita sendiri mengetahui gitu ya,
kanan kiri kita lebih membutuhkan, lebih baik tidak diambil gitu. Ya tapi Bismillah saja itu boleh saja gitu. Boleh. Silahkan, nggak ada lagi, ya cukup ya. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Maka saya ulang kembali. Jadi kesimpulan kita Bapak Ibu, di bulan Rajab dan Sya'ban ini syariat yang sangat besar dan agung. Maka kita sambut dengan baik sebagaimana ini tamu-tamu mulia yang memang mau datang ke rumah kita. Jadi bukan hanya kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah, kemudian bersilaturahim, saling memaafkan, mempelajari lagi ilmu-ilmu fikih, muamalah dan seterusnya, atau fikih ibadah di dalam Ramadan ini. Apa saja sih salat tarawih itu seperti apa sih, dan sebenarnya doa-doanya seperti apa sih, kita pelajari lagi. Yang keempat, Quran. Jangan lupa Quran. Kemanapun kita Quran. Di masjid perbaharui Quran, dirapikan lagi Qurannya dan seterusnya. Begitu juga kalau kita yang nggak sanggup membacanya itu, mungkin kita karena sibukan dan seterusnya, pahala bagi orang yang menyumbulkan Quran. Perbaharui tiap tahun ke Quran dan seterusnya. Yang kelima, siapkan fisik dan juga siapkan materi. Jangan sampai THR mikirnya buat A, B, C, D, THR Ramadan, Maidatur Rahman. Insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kita akan dihapuskan dosa-dosa yang memang telah lampau. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah